Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Widya Nur Afifah dengan NIM 12 12 07 0031, mahasiswi program studi pendidikan fisika dari kelas 4A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek ibadah mengenai bagaimana tata cara melaksanakan pemandian pada jenazah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat 4 kewajiban bagi seorang muslim terhadap orang yang sudah meninggal, yaitu yang pertama memandikan jenazah, kemudian mengafani jenazah, yang ketiga menyolati jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Baik, sebelum melakukan pemandian jenazah, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu tempat untuk memandikan jenazah. Adapun tempat yang dapat digunakan bisa menggunakan kamar mandi yang ada di rumah kita, ataupun kita menyediakan tempat khusus untuk pemandian jenazah, dengan syarat tempat tersebut harus tertutup dan beratap. Kemudian orang-orang yang memandikan jenazah harus orang-orang yang terpercaya dan bisa menjaga rahasia dari si jenazah yang dimandikan itu. Adapun orang yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, itu lebih baik dari kerabat si laki-laki itu, misalnya ayahnya, anaknya, saudaranya, atau sepupunya. Kalaupun tidak ada, boleh dengan bantuan orang lain, yang terpenting orang tersebut bisa menjaga kerahasiaan dari si jenazah. Selain itu juga dapat apabila si jenazah laki-laki itu sudah menikah, maka istrinya pun boleh ikut serta memandikan si jenazah itu. Baik, langsung saja ke tahap pemandiannya. Sebelum masuk ke tahap pemandiannya, kita harus mempersiapkan tempat, misalnya meja, untuk menidurkan jenazah. Nah, di meja ini kita harus menyiapkan bantalan menggunakan kain misalnya. Kemudian jenazah ditidurkan di atas bantalan. Dengan menutup aurat jenazah menggunakan kain yang diusahakan kainnya jangan berwarna putih, dikarenakan ketika terkena air memungkinkan untuk menampakkan aurat dari si jenazah. Nah, untuk yang memandikan jenazah ini disarankan menggunakan sarung tangan untuk menghindari apabila si jenazah ini mengalami atau menderita penyakit yang tidak diketahui sebelumnya. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke tahap persiapan dalam memandikan jenazah. Kita basahi dulu seluruh bagian tubuh jenazah menggunakan air netral, boleh menggunakan selang ataupun gayung, dengan cara jangan langsung menyentuhkan air ke tubuh jenazah. Setelah itu, bersihkan mulut jenazah dengan telunjuk tangan kiri secara perlahan. Kemudian bersihkan hidung jenazah dengan kelingking kiri, dan bersihkan juga bagian telinganya. Kemudian untuk membersihkan bagian perut jenazah atau kotoran yang ada di dalam perut jenazah, si jenazah diangkat dan sedikit agak condong, kemudian dipijat bagian perutnya. Misalnya pada saat memijat perut bagian kanan, maka kaki sebelah kirinya diangkat oleh orang lain, karena pada umumnya memandikan jenazah itu dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian untuk memijat perut sebelah kiri, maka kaki kanannya diangkat sedikit. Setelah itu, bersihkan kemaluan dan dubur jenazah menggunakan tangan sebelah kiri dan menggunakan sarung tangan. Dengan syarat jangan sampai melihat aurat dari jenazah tersebut atau tersentuh oleh tangan kita tanpa adanya penghalang. Setelah tahap persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah mewudukan jenazah.
Adapun mewudukan jenazah ini sama halnya dengan wudhu orang-orang pada umumnya, akan tetapi terdapat beberapa anggota wudhu yang tidak diharuskan untuk diwudui. Baik, selanjutnya kita akan mewudui jenazah ini dengan niat nawaitu wudu'a lihadzal maiti lillahi ta'ala. Setelah tahap persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah masuk ke tahap bagaimana cara memandikan jenazah. Nah, untuk memandikan jenazah ini, pertama-tama kita membaca niat untuk memandikan jenazah terlebih dahulu. Di sini saya mengibaratkan jenazahnya sebagai jenazah laki-laki. Nawaitu gusla adaan hadal maiti lillahi ta'ala. Langsung saja kita basahi seluruh permukaan tubuh jenazah menggunakan air netral, mulai dari bagian tubuh bagian kanan, diikuti bagian tubuh bagian kiri, kemudian menyampoi jenazah, jangan sampai rambut jenazah ini rontok. Apabila terdapat rambut jenazah yang rontok, diusahakan nanti diikut sertakan pada tahap pengapanan atau ikut dikuburkan. Kemudian beri sabun juga badan jenazahnya. Kemudian basuh seluruh badan jenazah menggunakan air lagi. Nah, pada basuhan yang kedua ini boleh menggunakan campuran air biasa dengan air bidara. Setelah itu siram jenazah dengan menggunakan campuran air kapur barus untuk mengawetkan jenazah. Setelah tahap pemandian jenazah selesai, kemudian jenazah diganti sarungnya itu menggunakan kain lain dan jenazahnya harus dikeringkan terlebih dahulu. Mungkin dicukup sekian praktik ibadah saya mengenai bagaimana cara memandikan jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.